Ramadhani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya pejabat sombong. Dalam kehidupan sosial, jabatan sejatinya adalah amanah, bukan kemewahan atau kebanggaan. Akan tetapi, realitas sering menampilkan wajah yang sebaliknya. Ada pejabat yang terjebak dalam sifat songong, arogan, merendahkan, merasa paling benar, dan memamerkan kuasa. Padahal, jabatan yang seharusnya menjadi sarana pengabdian justru berubah menjadi alat untuk menunjukkan superioritas. Inilah cermin rapuhnya hati dan jauhnya seorang pemimpin dari akhlak mulia. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak berlaku sombong dan arogan. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Ayat ini memberi pesan mendalam. Sehebat apapun manusia, ia tetap terbatas. Kekuasaan, kedudukan, dan popularitas tidak bisa mengangkat dirinya setinggi gunung atau menguasai bumi. Maka, kesombongan seorang pejabat hanyalah fata morgana. Tampak megah, padahal rapuh dan fana. Lebih jauh lagi, Al-Quran juga mengaitkan kesombongan dengan kebinasaan. Fir'aun adalah simbol pemimpin yang songong, merasa dirinya paling tinggi. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, innahum kanu qauman fasiqin. Maka Fir'aun meremehkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 54. Fir'aun yang menyepelekan rakyatnya berakhir dengan kehinaan. Kisah ini menjadi cermin bahwa pejabat songong hanya akan membawa dirinya dan kaumnya pada kerusakan. Seorang pemimpin ideal justru adalah yang rendah hati, dekat dengan rakyat, mendengar keluh kesah, dan melayani dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memberi teladan. Meski beliau adalah pemimpin agung, hidupnya sederhana, tutur katanya lembut, dan tidak membanggakan diri. Mengapa ada pejabat yang terjebak dalam sifat songong? Dorongannya berlapis, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Dorongan dari hawa nafsu. Nafsu kekuasaan seringkali menipu. Ia membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Al-Quran menyebut bahwa kesombongan itu berakar dari nafsu yang membutakan hati. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, yang menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika seorang pejabat lebih menuruti hawa nafsu daripada mengingat Allah, maka lahirlah sikap arogan dan songong. Dorongan dari lingkungan yang menyanjung. Banyak pejabat jatuh pada kesombongan karena lingkungannya membiarkan bahkan memupuk arogansi itu. Sanjungan, pujian, dan pencitraan membuat pejabat lupa bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Fir'aun tidak akan menjadi sangat songong tanpa kaum yang selalu menuruti dan mengagungkannya. Dorongan dari kekayaan dan kemewahan.
Jabatan sering membuka jalan bagi akses harta dan kemewahan. Harta yang tidak dibingkai dengan kesadaran amanah akan menumbuhkan sifat meremehkan orang miskin. Padahal Allah sudah memperingatkan, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istauna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya merasa cukup. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Kesombongan tumbuh dari rasa cukup yang menipu, seolah-olah tidak lagi butuh Allah, padahal segala sesuatu tetap dalam genggamannya. Dorongan dari rasa takut kehilangan kuasa. Pejabat yang songong sering menutup telinga terhadap kritik, karena ia takut kehilangan jabatan. Maka arogansi dijadikan tameng. Padahal justru dengan rendah hati dan transparansi, seorang pemimpin akan semakin dihormati. Dengan demikian, pejabat songong bukanlah sekedar fenomena perilaku, melainkan hasil dari nafsu yang tidak terkendali, lingkungan yang salah, harta yang menipu, dan rasa takut kehilangan kuasa. Semua itu adalah jebakan yang harus diwaspadai setiap pemimpin. Jika dorongan kesombongan itu nyata, maka obatnya pun harus jelas. Al-Quran dan teladan Nabi SAW memberi resep bagaimana seorang pejabat bisa terhindar dari sifat arogan. Menanamkan kesadaran amanah. Jabatan bukan hak milik, melainkan titipan Allah. Dalam Al-Quran ditegaskan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Seorang pejabat harus terus diingatkan, jabatan adalah ujian bukan kebanggaan. Menghidupkan sifat tawaduk. Tawaduk berarti rendah hati, tidak merendahkan orang lain meski memiliki kuasa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang bertawaduk karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tawaduk adalah penawar paling mujarab untuk kesombongan, karena menempatkan diri sebagai hamba, bukan penguasa mutlak. Menjaga kesederhanaan hidup. Songong sering muncul karena gaya hidup berlebihan, padahal Allah mencintai kesederhanaan dan melarang tabdzir atau pemborosan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Membuka telinga untuk kritik. Pemimpin songong biasanya anti kritik, padahal kritik yang sehat adalah bagian dari nasihat dan kontrol agar tidak tergelincir. Allah memuji kaum mukmin yang bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dengan musyawarah, seorang pejabat tidak mudah terjebak dalam arogansi pribadi. Mengingat akhirat. Obat utama bagi kesombongan adalah kesadaran bahwa jabatan di dunia fana, sedangkan pertanggungjawaban di akhirat kekal. Nabi SAW bersabda, pemimpin adalah penggembala, dan ia akan ditanya tentang gembalaannya. Mengingat hari hisab, membuat seorang pejabat malu jika bersikap songong karena semua akan diadili di hadapan Allah. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati para pemimpin kami keras dan songong. Jangan Engkau jadikan mereka buta oleh harta, kuasa, dan sanjungan. Ya Rob, tanamkan dalam diri setiap pejabat kami sifat tawadu, amanah, dan kasih sayang. Bukakan telinga mereka untuk mendengar suara rakyat. Bukakan mata mereka untuk melihat penderitaan umat. Dan bukakan hati mereka untuk selalu mengingat-Mu. Ya Allah, lindungi negeri ini dari pemimpin yang zolim dan sombong. Dan karuniakan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu, yang memimpin dengan adil, dan yang menjadikan jabatan sebagai ladang ibadah, bukan panggung kesombongan. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim,
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian episode kali ini. Jika Anda merasa terinspirasi, tolong dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cahaya ilmu yang suci, terangilah hati yang hapus maknawi. Selhamadani, lentera iman, menyebar hikmah sepanjang zaman. Selhamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Alunan zikir menggetarkan rindu, mengajak hati kembali bertamu pada cahaya kasih ilahi, membawa damai sejati. Mari bersama teguhkan iman, ikuti sunnah, raih keberkahan dengan ilmu, amal dan doa, menuju surga yang dijanjinya. Selhamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Selhamadani